got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami mahasiswa dari Prodi D4 LM atau Teknologi Laboratorium Medis angkatan tahun 2022 dari Universitas Binawan. Nah, hari ini kami mengadakan sosialisasi secara online, yaitu di Zoom, mengenai TBC atau tuberkulosis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu kewarganegaraan, yang diampu oleh dosen, yaitu Ibu Apriani Rianti, SPD MPD. Berikut ini adalah teman-teman aku. Perkenalkan, aku Dea Agustina Muinasya. Halo, perkenalkan, saya Andreina Noviala Silvandi. Halo, saya Najma Jessica. Halo guys, aku Sajala Nursuha. Halo, saya Amar Kusuma. Nah, karena dari kita kan udah kenalan ya, boleh nggak sih kalau misalnya kita juga kenal nama kalian, boleh sebutin nama sama umur aja nggak apa-apa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Wahid Hadi Pratama dari Universitas Trunojoyo Madura. Umur 20. Oke, kalau misalkan yang lain? Halo, saya Zakiana Nabila dari Universitas Pakuan, umurnya 18 tahun. Oke, segitu aja ya. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Topik yang akan kita bahas dari sosialisasi kita kali ini ada 4, yaitu yang pertama mengenai pengertian TBC atau tuberkulosis. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang terjadi pada TBC. Yang ketiga, hubungan kebiasaan merokok dengan penyakit TBC. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bahaya mengenai TBC. Oke. Karena kita mau bahas TBC nih, kira-kira ada nggak sih yang tahu TBC itu apa? Boleh kasih tahu dikit aja atau yang sepengetahuannya aja nih. Siapa yang ada? Iya, silakan. Sebelumnya aku Sintiana Wijaya, umur 19 tahun dari Universitas Negeri Jakarta. Kalau dari aku sendiri, TBC itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Terus nyerangnya itu ke paru-paru. Oke, makasih Kak Cynthia sudah menjawab. Di sini kira-kira ada nggak yang pernah kena TBC? Atau pernah kenal orang di sekitarnya kayak tetangganya, keluarganya? Boleh sharing pengalamannya sedikit? Sebelumnya izin menjawab, saya pernah terkena TBC. Untuk gejalanya saya batuk selama beberapa bulan, dan untuk penularannya saya kurang tahu dari mana. Tapi yang dirasain apa ya Kak, kalau boleh tahu itu, waktu kena TBC? Gejala di saya cuma batuk aja sih. Kakaknya perokok pasif atau aktif kira-kira? Kalau boleh tahu, maaf. Saya perokok pasif. Oke. Makasih ya Kak Zakia udah sharing sedikit pengalaman ini. Oke, langsung aja. Jadi TBC itu singkatan dari tuberkulosis. Benar kata Kak Cynthia, tuberkulosis itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini benar menyerang paru-paru, tapi dia tuh bisa mempengaruhi organ lain kayak ginjal, tulang, sistem saraf, dan lain-lainnya. Buat yang belum tahu, tuberkulosis itu dia penularannya melalui udara. Jadi misalnya orang yang terinfeksi itu dia batuk atau bersin. Terus kan dia mengeluarkan droplet nih. Nah, itu si dropletnya masuk ke saluran pernafasan orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi nggak langsung semuanya terpapar.
Kalau misalnya kita punya antibodi atau kekebalan tubuh yang kuat, kita tuh bisa menahan dari terpapar si dropletnya tadi itu, teman-teman. Nah, yang sudah kalian ketahui, gejala TBC itu meliputi batuk berkepanjangan yang menghasilkan dahak berdarah, penurunan berat badan, kelelahan, demam, dan berkeringat di malam hari. Nah, TBC itu dapat didiagnosis melalui pemeriksaan dahak dan tes tuberkulin. Jika kalian terdeteksi penyakit TBC, itu dapat diobati dengan terapi antibiotik yang intensif dan berkelanjutan selama beberapa bulan untuk mencegah penyebaran dan menyembuhkan infeksi. Penting untuk kita segera mencari perawatan medis jika ada gejala-gejala yang mencurigakan atau jika ada gejala atau paparan terhadap seseorang yang terinfeksi TBC. Nah, pengobatan dini dan pencegahan infeksi adalah kunci dalam mengatasi TBC dan mengurangi penyebarannya di masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih kayak penyebab atau faktor terjadinya penyakit TBC ini? Nah, aku kasih tahu ya, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan penyakit ini terjadi melalui udara ketika orang yang terinfeksi TBC, yaitu dengan cara batuk, bersin, atau mengeluarkan droplet mikroskopis yang mengandung bakteri TBC ke udara. Nah, ketika orang lain menghirup droplet ini, mereka dapat terinfeksi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiko seseorang terkena penyakit TBC. Yang pertama, paparan langsung dengan seseorang yang memiliki TBC aktif atau resiko utama. Yang kedua, kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga, kondisi hidup yang buruk. Yang keempat, kontak dengan orang yang terinfeksi TBC. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu usianya. Nah, ternyata fun fact-nya rata-rata orang yang menderita penyakit TBC itu adalah perokok, guys. Merokok berdampak terhadap paru-paru dan sistem imun tubuhnya. Hal ini membuat perokok lebih rentan terhadap infeksi tuberkulosis atau TBC. Hubungan kebiasaan merokok dengan penyakit TBC, yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, peningkatan risiko infeksi. Yang ketiga, perburukan gejala dan komplikasi. Dan yang keempat, respons terhadap pengobatan. Slide. Sekarang kita bahas mengenai bahaya dari penyakit TBC tersebut, yaitu yang pertama mengenai penyebarannya. Nah, penyakit TBC ini bisa dengan mudah menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi yang terkena TBC tersebut batuk, bersin, atau bahkan berbicara sekalipun. Nah, bakteri TBC ini bisa bertahan di udara dan dapat dihirup oleh orang lain. Yang kedua, kerusakan organ. Penyakit TBC yang tidak diobati atau diobati secara tidak adekuat bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ yang terinfeksi. Pada TBC paru-paru tersebut bisa mengalami kerusakan jaringan yang bisa menyebabkan pernapasan yang kronis. Yang ketiga, penyakit ekstrapulmonal. Nah, TBC ini juga bisa menyerang organ lain dalam tubuh kita, yaitu misalkan ginjal, tulang, kulit, sistem saraf, dan lain-lainnya. Penyakit ini dikenal sebagai TBC ekstrapulmonal, yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan tergantung pada organ mana yang terinfeksi. Selanjutnya ada kematian. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih, kalau kalian itu ada penyakit TBC, nah itu harus segera diobatin. Karena kalau enggak, penyakit ini bisa menjadi penyakit yang mengancam jiwa. Tingkat kematian TBC, baik di Indonesia maupun di dunia, setiap tahunnya itu tinggi, bahkan sangat tinggi, terutama pada orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah, seperti mereka yang hidup dengan penyakit bawaan atau mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, contohnya HIV atau AIDS, atau memiliki penyakit seperti
penyakit yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Nah, yang kelima itu ada resistensi obat. Penyebab utama resistensi obat itu penggunaan yang meluas dan irasional. Resistensi ini diawali dengan adanya penggunaan antibiotik yang tidak sampai habis, sehingga menyebabkan bakteri tidak mati secara keseluruhan, namun masih ada yang bertahan hidup. Dan yang terakhir, ada dampak sosial dan ekonomi. Pada orang-orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat sekitar, kalau kita punya penyakit TBC itu, kita bisa sering nggak masuk kerja, terus kita tingkat produktivitas kita juga menurun, dan beban finansial akibat biaya pengobatan yang mahal. Slide. Nah, ini ada video yang akan diputar. Mari kita tonton. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk Itu dia teman-teman. Oke nih, setelah kita kan udah ngejelasin nih tentang penyakit TBC, nah kita juga udah nonton bareng kan mengenai TBC itu gimana sih? Kira-kira nih teman-teman yang ada di sini, ada yang mau bertanya nggak? Silahkan ya, boleh raise hand dan nyalakan mikrofonnya. Oke, kita udah punya penanya pertama nih, ada Kak Rifki. Silahkan Kak, boleh pertanyaannya? Iya, Kak. Itu Kak, saya mau bertanya Kak. Apakah ada sih pantangan-pantangan makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi untuk para penderita TBC? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh rekan saya. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Saya Kak izin bertanya. Tadi kan Kakak menyinggung soal perokok pasif dan aktif. Apakah penyakit TBC itu cuma bisa diderita oleh seorang perokok aktif? Apakah kita sebagai seorang perokok pasif juga bisa terkena TBC? Terima kasih Kak. Oke, Kak Zakia, terima kasih atas pertanyaannya.
Ini udah ada yang raise hand lagi nih, Andre. Iya, ini ada Kak Liona. Silakan, Kak. Oke Kak, izin bertanya, saya mau nanya nih Kak, berapa lama sih gejala TBC itu timbul setelah orang tertular kuman TBC itu? Oke, terima kasih atas pertanyaan, Kak. Akan kita tampung dulu, lalu akan kita jawab nanti Oke. di akhir. Oke. Ada lagi Kak yang mau nanya? Boleh, nggak apa-apa. Dari Kak Cynthia mungkin boleh tanya. Oke, aku izin tanya ya. Iya, Kenapa sih silakan. eh, kenapa sih orang yang sakit TBC itu nggak boleh ngerokok? Oke, Oke, Kak. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita udah punya 4 pertanyaan ya. Baik, sebelum rekan-rekan saya menjawab pertanyaan yang lain, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Liona. Tadi kalau tidak salah tangkap saya ya, bahwa yang ditanyakan Kak Liona itu berapa lama orang itu bisa sembuh dari TBC dan orang itu tahu dia kena TBC itu berapa lama ya kan? Ya Kak, maksudnya seperti itu atau bagaimana? Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk orang itu tahu bahwa dia itu sakit TBC, biasanya karena yang pertama suhu tubuh atau dia tuh merasa demam di malam hari. Lalu merasa seperti dia ya kita normal seperti manusia biasa tuh pernah batuk ya, tapi batuknya itu kali ini disertai darah atau adanya sesak, nafsu makan menurun sehingga pasien atau orang tersebut berobat ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat, lalu dilakukan beberapa pemeriksaan. Dan untuk pengobatan penyakit TB sendiri itu berlangsung selama 6 bulan. Itu ada obatnya lagi dari dokter dengan dosisnya tentu. Bagaimana Kak? Kira-kira menjawab atau tidak? Iya Kak, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kariti ya. Tadi pertanyaannya, pantangan apa saja makanan yang nggak boleh dimakan penderita TBC? Iya, Kak. Baik, jadi tuh makanan yang nggak boleh dimakan penderita TBC itu ada daging merah, tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Ada juga produk olahan seperti gula, gandum putih, dan nasi putih dalam jumlah yang besar. Ada juga bumbu dan garam yang berlebih. Baik, terima Baik, Kak. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Zakia yang apa penyakit TBC itu cuma bisa diderita oleh seorang perokok aktif, apa kita sebagai seorang yang perokok pasif bisa terkena TBC juga? Nah, jawabannya adalah kayak perokok pasif memiliki resiko penyakit jantung dan serangan jantung karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh asap rokok.
Demikian, menjaga kesehatan jantung, sebaiknya hindari asap rokok di sekitar Anda. Salah satu faktor risiko kanker paru adalah perokok pasif ya, Kak Zakia. Baik, terima kasih jawabannya Kak Amar. Ya, sama-sama. Oke, sekarang aku bakal jawab pertanyaan dari Kak Cynthia, yaitu pertanyaannya tadi, kenapa sih orang yang terkena sakit tuberkulosis itu nggak boleh merokok? Nah, jawabannya itu karena merokok itu kan dapat meningkatkan resiko tertularnya penyakit tuberkulosis ya. Terus menurunnya efektivitas pengobatan. Jadi kalau misalkan kita udah ngelakuin pengobatan, terus kita tetap merokok, nah itu kan sama aja kayak nggak mempan dong obatnya. Terus mengganggu respon tubuh terhadap pengobatan yang diberikan, serta meningkatkan resiko terjadinya relapse atau kekambuhan setelah penyakit itu berhasil diobati. Jadi akan keulang-ulang lagi gitu. Gimana untuk Kak Cynthia? Sudah jelas, terima kasih Kak Dea. Oke, sama-sama. Nah, sudah pertanyaannya semua sudah terjawab ya. Jadi untuk terima kasih untuk para audiens yang udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan kita tentang penyakit TBC dan paparan kita tentang penyakit TBC itu apa. Jadi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk para audiens. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. sebentar ya. Sebelumnya kita ambil sesi dokumentasi dulu.